warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai definisi, fungsi, peran, dan ruang lingkup statistika. Apa sih statistika itu? Statistika atau dalam bahasa Inggris disebut statistics berasal dari bahasa Latin status yang berarti keadaan politik. Mengapa demikian? Sejarahnya, kata statistika atau status ini dahulu digunakan untuk keadaan-keadaan politik seperti sensus penduduk, data militer, data fiskal, dan lain-lain. Raja Fir'aun di Mesir menggunakan statistika untuk menentukan atau mengetahui sensus penduduk dan kekayaannya. Begitupun oleh orang-orang Yunani kuno. Menurut sejarawan Yunani Herodotus tahun 1400 sebelum Masehi, Raja Ramses II melakukan sensus di daerah tanah Mesir untuk menetapkan daerah kekuasaannya. Begitupun di daerah Cina kuno, Yunani, dan Roma. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka dewasa ini makna statistika menjadi semakin luas. Statistika dewasa ini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis, dan menyajikan. Apa itu? Data. Untuk keperluan menarik kesimpulan yang sahih sehingga dapat diambil keputusan yang efektif dan layak. Contoh penerapan statistika di dalam kehidupan kita yaitu data pasien COVID-19 di Kota Palopo. Berdasarkan data pasien COVID-19 ini diperoleh data statistik sebagai berikut. Karena pada data tersebut menunjukkan bahwa kota kita masih dalam keadaan zona merah sehingga pemerintah mengambil kebijakan memberlakukan sistem pembelajaran daring atau online, anjuran untuk memakai masker dan menjaga jarak. Secara umum, statistika terbagi menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif menyajikan informasi yang diolah dari data sampel dalam bentuk yang tepat, dapat digunakan, dan dapat dimengerti. Selanjutnya, statistika inferensial, yakni metode perempatan atau generalisasi informasi atau penarikan kesimpulan tentang populasi yang didasarkan pada sampel yang ditarik dari populasinya. Jadi statistika deskriptif sebatas menyajikan data dalam bentuk yang tepat, dapat digunakan dan dapat dimengerti, tetapi tidak untuk digeneralisasikan ke populasi. Kalau ingin menggeneralisasikan ke populasi, lanjut ke statistika inferensial, sehingga hasil dari statistika inferensial itu nilai statistik yang diperoleh dianggap berlaku ke seluruh populasi. Apa sih populasi dan apa itu sampel? Populasi adalah sekumpulan unit, biasanya orang, benda, transaksi, atau kejadian yang ingin kita pelajari. Sedangkan sampel adalah subset unit-unit dari suatu populasi. Secara sederhananya, kalau kita gambarkan, bulatan besar ini adalah populasi dan bulatan kecil di dalam populasi itu namanya sampel. Jadi sampel itu adalah sebagian dari populasi. Angka yang diperoleh dari perhitungan data populasi disebut parameter. Dan angka yang diperoleh dari perhitungan data sampel disebut statistik. Penelitian yang menggunakan keseluruhan dari populasi disebut penelitian sensus. Dan
Penelitian yang menggunakan sampel disebut penelitian sampling. Untuk nilai parameter hanya ada satu parameter untuk satu populasi. Sedangkan untuk nilai statistik, karena untuk satu populasi itu dapat ditarik beberapa sampel, maka memungkinkan nilai statistik yang beragam untuk satu populasi yang sama. Contohnya adalah untuk parameter, contohnya hasil real count pilpres, dan untuk nilai statistik itu contohnya hasil quick count pilpres. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk hasil real count atau nilai parameter dari populasi hanya ada satu nilai parameternya, ya. Populasinya di sini adalah keseluruhan peserta pemilu pada Pilpres 2019. Sedangkan untuk hasil quick count Pilpres 2019 menggunakan sampel masing-masing lembaga survei menggunakan sampel atau sebagian dari populasi, dalam artian setiap lembaga survei tersebut mengambil beberapa dari peserta pemilu Pilpres tahun 2019 menjadi sampelnya, sehingga di masing-masing lembaga survei memperoleh hasil statistik yang berbeda-beda, tetapi nilainya tidak jauh berbeda, ya. Di sini kita lihat hasil real count atau nilai parameter dari populasi, yaitu populasi keseluruhan peserta pemilu tahun 2019 diperoleh hasilnya hanya ada satu. Sedangkan untuk hasil quick count oleh masing-masing lembaga survei, di sini ada 5 lembaga survei, hasilnya beragam walaupun nilainya tidak jauh berbeda. Ini karena masing-masing lembaga survei ini menggunakan sampel yang berbeda, sehingga nilai statistik yang diperoleh juga berbeda. Selanjutnya, fungsi dari statistika. Yang pertama, untuk komunikasi. Komunikasi di sini sebagai penghubung beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau berupa analisis statistik, sehingga beberapa pihak tersebut akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Selanjutnya, fungsi yang kedua, fungsi deskripsi, yakni menyajikan data dan mengilustrasikan data. Misalnya mengukur hasil produksi, laporan hasil liputan berita, indeks harga konsumen, laporan keuangan, tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu regresi, yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan yang lain untuk mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Kemudian fungsi korelasi, untuk mencari kuatnya atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Yang kelima, komparasi, membandingkan data dua kelompok atau lebih. Selanjutnya, peran dari statistika. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Dan yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Adapun ruang lingkup dari statistika yang akan kita pelajari pertemuan 1-16 dapat dilihat di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.